Diberkatilah Anda yang tetap setia menantikan pelajaran dari channel ini. Tuhan Yesus dari takhta sorga pasti senang melihat kita semua yang tetap setia dan rindu mau mendengar dan mendalami firman-Nya. Saya doakan Anda semua selalu diberkati dalam segala hal, tentunya atas pemberian Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saudari, kita pasti pernah mendengar kisah dalam Alkitab mengenai pohon ara yang dikutuk Tuhan Yesus. Oleh itu, pertanyaannya, kenapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Siapakah yang digambarkan pohon ara yang tidak berbuah dan tidak berdaun itu? Dan siapakah pula yang digambarkan pohon ara yang tidak berbuah tetapi memiliki daun rimbun? Oleh itu, jangan kemana-mana karena pelajaran ini sangat penting untuk diketahui, khususnya kita yang hidup di zaman ini, dan kita akan mengerti kehendak Tuhan bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini, yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi, waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara dan saudari, sebelum kita bahas ayat ini, untuk mudah memahami perlu kita ketahui untuk apa Yesus ke Yerusalem. Yesus dari mana dan mau ke mana sehingga dia lapar dan melihat pohon ara itu. Harap kita tetap fokus karena pembahasan di video ini berurutan tentang perjalanan Yesus. Sebelum kisah tentang pohon ara dikutuk, Kristus sudah berada di Yerusalem sebelum dia dan murid-muridnya berangkat ke Betania. Kristus datang ke Yerusalem sebenarnya tujuan hendak menyelamatkan Yerusalem dan anak-anak Yerusalem ketika laporan sudah disampaikan kepada penghulu-penghulu di Yerusalem bahwa Yesus sedang mendekati kota itu dengan rombongan orang banyak. Tetapi sangat menyedihkan mereka tidak mau mengucapkan selamat datang kepada Yesus. Disebabkan kesombongan Farisi, kepura-puraan, kecemburuan, dan kebencian telah menghalanginya. Sehingga Yesus tidak dapat melaksanakan maksudnya untuk menyelamatkan Yerusalem. Namun Yesus mengetahui pembalasan yang mengerikan yang akan menimpa kota yang bernasib buruk itu. Kota yang indah dan tidak suci yang telah membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus. Dan Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 37, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau." Yesus pun dialu-alukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku." Nah, kita pasti tahu kisah ini di mana keledai itu dibawa kepada Yesus dan Yesus naik ke atas keledai itu dan banyak orang membentangkan pakaiannya di jalan, bahkan ada juga yang menyebarkan ranting-ranting yang mereka ambil dari ladang. Penghulu-penghulu Yerusalem pun keluar hendak menjumpai Yesus. Mereka mengharapkan hendak membubarkan orang banyak itu. Ketika arak-arakan itu sudah hampir menuruni Bukit Zaitun, datanglah penghulu-penghulu menghalang-halanginya. Mereka menanyakan sebab kenapa sorak-sorai yang ramai itu. Ketika mereka bertanya, "Siapakah ini?" Dan orang banyak mengatakan, "Inilah Yesus dari Nazaret di Galilea."
Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, Siapakah orang ini? dan orang banyak itu menyahut, Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Murid-murid Yesus melihat kebencian orang Yahudi terhadap Kristus, tetapi mereka belum melihat apa akibatnya. Mereka belum mengerti keadaan Israel yang sebenarnya dan belum mengerti pembalasannya akan menimpa Yerusalem. Para imam dan penghulu telah mendengar suara nubuat pada masa yang lampau yang digemakan oleh orang banyak, tetapi mereka tidak menerimanya sebagai suara yang diilhamkan Allah. Pada waktu itu, Yesus pun lewat tanpa diperhatikan dan menuju ke Bait Suci. Semuanya tenang di sana, karena peristiwa di Bukit Zaitun telah menarik orang banyak ke sana. Seketika lamanya Yesus tinggal di Bait Suci sambil memandang dengan mata yang sedih. Kemudian ia pun mengundurkan diri dengan murid-muridnya dan kembali ke Betania. Ketika orang banyak mencari dia, hendak mendudukan dia di takhta, tidak mereka temukan. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Sepanjang malam Yesus berdoa dan keesokan harinya ia pun kembali ke Bait Suci. Markus 11 ayat 12 dan 13. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Di kebun buah-buahan yang didatangi Yesus itu ada satu pohon ini yang kelihatannya daun-daunnya sangat rimbun dan mencolok. Hanya satu pohon itu saja, selain itu tidak ada. Nah, untuk pengetahuan kita, sifat pohon ara ini sebelum daun-daunnya terbuka, buah yang sedang tumbuh pun sudah pasti kelihatan. Sebab itu, pohon yang satu ini yang penuh daun sangat memberi harapan adanya buah yang sudah cukup matang. Tetapi setelah memeriksa cabang-cabangnya dari dahan yang panjang bawah sampai pada ranting yang paling atas, malah Yesus tidak mendapati apa-apa. Hanya daun-daunnya. Buahnya tidak ada sama sekali. Betapa pohon ini menyesatkan sehingga Yesus mengutuk pohon ara itu dan berkata, Markus 11 ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, ada yang berpendapat saat Yesus mengutuk pohon ara itu, langsung kering hari itu. Apakah demikian? Tidak ya. Meskipun kitab Matius sepertinya mengatakan saat itu juga kering, tetapi kitab Markus begitu jelas menuliskan demikian, bahwa Yesus dan murid-muridnya dari Betania dan sedang menuju ke Bait Suci dalam perjalanan melewati kebun pohon ara itu. Dan kalau kita perhatikan setelah Yesus mengutuk pohon ara itu, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan pohon itu dan melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di Yerusalem untuk masuk ke Bait Allah. Tetapi apa yang terjadi? Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, dengan amarahnya mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya semua. Lalu ia mengajar mereka, katanya, Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Lalu keesokan harinya, perhatikan, kitab Markus mengatakan ketika juru selamat dan murid-muridnya dalam perjalanan ke kota dan pagi-pagi itu mereka mengikuti jalan yang sama seperti kemarin dan melewati pohon itu dan melihat sudah kering. Lihat ayat ini. pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Tindakan Yesus dalam mengutuki pohon ara itu telah mengejutkan murid-muridnya. Murid-murid telah mengenal dia sebagai pemulih, penyembuh. Dan ketika melihat pohon ara yang kering itu, mereka sempat berpikir, bukankah Yesus datang untuk tidak menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkannya dan tidak pernah untuk membinasakannya?
Tapi apakah maksud semuanya ini? Tanya mereka. Kutuk yang diucapkan terhadap pohon ara adalah suatu perumpamaan yang dilakonkan. Saya ulangi. Kutuk yang diucapkan terhadap pohon ara adalah merupakan perumpamaan yang dilakonkan. Adapun maksud Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, di mana pohon ara itu menunjukkan apa yang akan terjadi pada bangsa Yahudi bila rahmat Allah ditarik dari mereka. Karena bangsa Yahudi tidak mau membagikan berkat, mereka tidak lagi akan menerimanya. Orang Yahudi telah menerima berkat yang lebih besar dari Allah. Mereka harus mempertanggungjawabkan penyalahgunaan mereka akan pemberian ini. Sekiranya mereka memelihara hukum Allah, mereka akan dapat melakukan pekerjaan yang tidak mementingkan diri seperti yang dilakukan Kristus. Tetapi malah yang terjadi, kasih akan Allah dan manusia dilenyapkan oleh kesombongan dan sifat merasa diri cukup. Tuhan berkata, Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Oleh itu, pertanyaannya, siapakah yang digambarkan pohon ara yang tidak berbuah dan tidak berdaun itu? Nah, perlu kita ketahui bahwa semua pohon di kebun ara tidak berbuah karena belum musim buah. Tetapi ada yang menarik di sini bila dipelajari. Perhatikan, di mana jika pohon-pohon yang tidak berdaun sudah pasti pohon itu tidak memberi harapan. Dan pohon itu sama sekali tidak menyebabkan kekecewaan. Jadi pohon-pohon ini digambarkan untuk orang kafir. Orang kafir mereka berada dalam keadaan serba kekurangan. Tetapi mereka tidak pura-pura menyembah Allah. Bahkan mereka tidak membanggakan diri dengan kepura-puraan dalam kebaikan. Mereka buta terhadap perbuatan dan jalan Allah. Bagi mereka belum musimnya pohon ara itu berbuah, mereka masih menunggu harinya yang akan membawa harapan kepada mereka. Pertanyaan yang kedua, siapakah pula yang digambarkan pohon ara yang tidak berbuah tetapi memiliki daun rimbun? Dan pohon inilah yang dikutuk Yesus. Siapakah mereka? Perhatikan, Yesus telah datang ke pohon ara itu dalam keadaan yang lapar, dengan maksud hendak mencari makan. Demikian juga Yesus telah datang kepada orang Israel dalam keadaan lapar hendak mencari buah-buah kebenaran dalam diri mereka. Ia telah melimpahkan pemberiannya kepada mereka agar mereka dapat mengeluarkan buah untuk menjadi berkat bagi dunia. Setiap kesempatan dan hak telah diberikan kepada mereka dan mencari simpati dan kerjasama mereka dalam pekerjaan anugerahnya. Ia ingin melihat dalam mereka sifat pengorbanan diri dan belas kasihan, kerajinan bagi Allah, serta kerinduan jiwa yang mendalam demi keselamatan sesama manusia. Oleh karena kesombongan dan sifat merasa diri cukup mereka itu, mereka mendatangkan kebinasaan pada diri mereka sendiri oleh karena tidak mau melayani orang lain. Pohon ara itu menunjukkan apa yang akan terjadi pada bangsa Yahudi bila rahmat Allah ditarik dari mereka. Karena enggan membagikan berkat, mereka tidak lagi akan menerimanya. Ingatlah saudara dan saudara sekalian, ini merupakan teguran buat kita pada zaman ini. Siapapun yang hidup untuk dirinya sendiri adalah seperti pohon ara itu, yang selama ini masih bersifat kepura-puraan tetapi tidak mau berubah. Mengadakan kebaktian hanya sekadar rupa tetapi tanpa pertobatan atau iman. Mengaku menghormati hukum Allah tetapi kurang penurutan. Mereka berkata-kata tetapi tidak berbuat. Dalam hukuman yang diucapkan terhadap pohon ara, Kristus menunjukkan betapa jijik pada pemandangan matanya segala kepura-puraan yang sia-sia itu. Namun satu hal harus kita ingat, Allah sentiasa memberikan kesempatan untuk berubah dan bertaubat, maka gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan katakan, Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. bertemu lagi kita di video pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.